Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda membahas mengenai bahasa Indonesia mendunia. UNESCO resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Jadi pendengar, kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini diakui sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO, menandai langkah penting dalam pengakuan internasional. Dan pengakuan ini tidak hanya memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah global, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan juga sejarah bangsa. Nah, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO ini menandai langkah penting dalam internasionalisasi bahasa kita. Jadi tidak hanya menunjukkan potensi bahasa Indonesia di kancah global saja ya, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kebanggaan bangsa. Jadi dengan kurang lebih dari 275 juta penutur, bahasa Indonesia itu telah menjadi penghubung antar etnis di Indonesia dan kini diakui secara resmi di tingkat internasional. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi dalam konferensi umum UNESCO. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa potensi internasionalisasi bahasa Indonesia dan perannya ya sebagai pemersatu bangsa. Kita akan membahasnya lebih lanjut pendengar mengenai bahasa Indonesia mendunia. UNESCO resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bersama kedua narasumber yang hadir di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Juga kita tersambung via Zoom ya bersama salah satu narasumber kita juga yang sudah hadir di studio Pro 1 adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desiari Presanti SSM Hum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata dan pendengar RRI yang berbahagia. Sehat kabarnya, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini juga lancar ya. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, langsung sampai sini. Terima Ya. kasih ya Bu waktunya bersama Sama-sama. RRI Pro 1 Palembang. Ya. Tapi izin nih Bu Desi, agak deketan lagi sama mic-nya. Iya, agak majuan lagi nggak apa-apa ya Bu. Ya suara Ibu yang merdu itu bisa terdengar dengan jelas ya. Sudah jelas begini, Sudah Mbak? jelas Oke, ya. ya. Tapi suaranya lembut banget kayak seolah-olah suara Tata yang agak ngegas ya. Oke, selanjutnya sudah tersambung via Zoom. Narasumber satunya belum? Oke, sudah tersambung via Zoom juga. Kita sapa Kepala Dinas via Zoom. Oke. Itu yang biasanya dibahas itu temanya tentang apa? Sebentar pendengar ya, kami akan tersambung, kami akan menyapa narasumber kita via Zoom yang sudah tersambung ya untuk Anda. Benar-benar dibedain merata gitu Kak. Durasinya berapa banyak? Kalau untuk durasi Ya, kita masih menanti ya. Nanti kami akan untuk Anda kami akan sapa narasumber kita satunya lagi yang akan kami sapa untuk Anda pendengar di studio Pro 1 Palembang ini sudah tersambung via Zoom ya. Apa ya? Opimol ya. Selamat pagi Opimol, Pak setiap Wakimin. karya-karya dari setiap kelas bakal ditampilkan juga. Ada kompetisi nggak sih? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Pak Wakimin, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Bawahnya lagi itu yang memproduksi untuk tampil langsung gitu Kak. Oke, ada apa nanti? Baik, boleh Pak Wakimin. dijelasin nanti tanggal 16 ya. Siap, Bu. Dari Iya. jam berapa? Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di Kira-kira pagi nanti hari bakal ini. ada. Tapi ini Silakan, suaranya betul, juga di agak bagian akan ada campur ya. program Mohon apa maaf gitu sekali, mohon sampai izin akhir. ya Pak Wakimin ya. Oke baik. Iya. Kalau misalnya untuk Baik, round aslinya itu belum dapat ya Kak kami karena kan masih menyesuaikan. kita bisa lanjutkan perbincangan kita ya Pak Wakimin ya. Mungkin kalau misalnya Bisa, untuk Bu. di Pak awal Wakimin bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. itu pengumuman Bisa, yang bisa, dari Bu, Ibu bisa. Baik, Presiden baik. sebelum Baik Pak Wakimin, perbincangan kita ini mengenai bahasa Indonesia mendunia. UNESCO resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
masyarakat yang Nah, luas sampai saya sebelum ke Pak Wakimin, di Bapak. sini juga sudah hadir Ibu Desi Ari Presanti, SSM Hum, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ya Pak Wakimin. Ya. Baik, saya Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Wakimin. Oke, baiklah. Baik, nah saya akan ke Bu Desi dulu nih. Jadi setelah UNESCO menetapkan Bu Desi ya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional ya. Apa yang pada saat itu gitu ya, yang memang Balai Bahasa ini kan berhubungan dengan segala sesuatunya bahasa yang berkaitan lah ya. Apa yang saat itu langsung dilakukan oleh Balai Bahasa sendiri gitu Bu? Iya. Ya, terima kasih Mbak Tata. Jadi kita boleh menilik sejarah dulu ya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini. Kalau kita melihat bahasa Indonesia ini sudah diakui sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu artinya usia bahasa Indonesia ini sudah lebih tua daripada usia kemerdekaan negara Indonesia ini. Nah, dalam perkembangannya bahasa Indonesia ini melalui berbagai macam dinamika. Ada yang pergantian ejaan dari Van Ophuijsen, kemudian ejaan Suwandi, sampai saat ini menjadi ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Nah, tentu perkembangan bahasa ini juga sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada di masyarakatnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahasa Indonesia ini sudah sangat kaya akan hasanah kosakata yang itu bisa masuk di ranah ataupun bidang apa saja, sehingga sudah sangatlah layak apabila bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang digunakan dalam sidang umum UNESCO sejak 20 November tahun 2023. Nah, Balai Bahasa sebagai lembaga yang memang diberi tugas kewenangan untuk mengurusi bahasa termasuk bahasa Indonesia ini, tentu kami membuat langkah-langkah yang strategis untuk bagaimana bahasa Indonesia ini tetap bisa menjadi bahasa yang utama dan juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai bahasa yang digunakan dalam kedaulatan bangsa. Kami memiliki program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Ini salah satu cara kami untuk bisa menginternasionalkan bahasa Indonesia. Kemudian untuk bisa lebih memartabatkan bahasa Indonesia, kami memiliki UKBI. Ini adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, uji ini adalah sebagai alat untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia. Jadi kita ini sudah tidak kalah lagi dengan bahasa Inggris yang memiliki TOEFL, Mbak Tata ya. Kita sudah juga memiliki alat ukur berupa UKBI. Kemudian kalau syarat untuk menjadi sebuah bahasa global atau bahasa internasional, syarat yang pertama itu adalah jumlah penutur yang banyak. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Tata bahwa ada 275 jumlah penutur, 275 juta jumlah penutur. Ini sudah menjadi modal yang sangat kuat bagi bahasa Indonesia ini untuk menjadi bahasa yang global. Kemudian yang kedua, memiliki kaidah yang lengkap. Kita sudah memiliki kaidah berupa ejaan yang disempurnakan, kemudian kita juga memiliki KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kamus ini juga selalu berkembang sesuai dinamika yang ada di masyarakat. Sudah lebih dari 200.000 kosakata yang termuat di dalam KBBI tersebut. Jadi sudah tidak perlu lagi ragu-ragu mencari padanan kosakata dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah adanya alat uji bagi bahasa Indonesia tersebut. Nah, kita sudah memiliki UKBI atau alat uji untuk kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, ketiga hal ini sudah menjadi modal yang sangat kuat bagi bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional, khususnya yang saat ini diakui atau digunakan dalam sidang umum di UNESCO. Begitu Mbak Tata dan pendengar RRI. Ya. Baik. Nah, lanjut saya ke Pak Wakimin gitu ya. Dari
Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan sendiri ini mengintegrasikan begitu ya Pak ya pengakuan ini ke dalam mungkin kurikulum pendidikan ya untuk memang meningkatkan kesadaran dan kebanggaan siswa gitu lah terhadap bahasa Indonesia. Tahu sendirilah Pak ya siswa kita sekarang nih siswa zaman now. Apa-apa lo gue ya atau enggak bahasa Inggrisnya ditonjolkan gitu ya. Nah, bagaimana nih Dinas Pendidikan sendiri Pak untuk mengintegrasikan? Terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tentunya untuk di Sumatera Selatan yang sebenarnya di Balai Bahasa Sumatera Selatan ini sudah berkali-kali memberikan pembelajaran pemateri di Kabupaten Oku Timur. Terima kasih atas kerjasama yang baik ini dan mudah-mudahan Balai Bahasa tidak ada batasan untuk mengembangkan, mengkoreksi, kemudian juga menganalisa daripada para pendidik kami ini untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan begitu mendengarkan bahwa pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional itu langsung kami sosialisasikan kepada para kepala sekolah, guru, bahkan di pertemuan-pertemuan dengan masyarakat bahwa bahasa Indonesia merupakan suatu bahasa pengantar di internasional. Nah, maka untuk itu mari kita sama-sama sebagai pendidik, sebagai masyarakat dan sebagai pelajar untuk selalu mengembangkan potensi-potensi atau kompetensi berbahasa baik dan benar ini bersama Bapak Ibu Guru Balai Bahasa. Dan terima kasih, mudah-mudahan nantinya guru-guru kami ini juga dapat melaksanakan itu dengan baik. Oke, Itu Bu. baik Pak Wakimin. Nah, Bu Desi, langkah yang diambil oleh Balai Bahasa sendiri ya, Balai Bahasa khususnya mungkin di wilayah kita Sumatera Selatan ini untuk mempromosikan bahwa bahasa Indonesia kita ini sebagai bahasa internasional setelah pengakuan UNESCO seperti apa? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakimin juga ya, ini kami bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan untuk mengadakan sosialisasi khususnya kepada guru-guru bahwa bahasa Indonesia ini sekarang sudah menjadi bahasa yang diakui oleh dunia loh. Jadi kalau dunia saja mengakui, mengapa kita tidak memiliki sikap positif yang lebih tinggi terhadap penggunaan bahasa Indonesia ini. Oleh karena itu kami mengadakan kegiatan-kegiatan berupa penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian kami juga mengadakan sosialisasi di media-media sosial kami, termasuk kami menggunakan ataupun menggandeng mitra kerja kami yaitu Duta Bahasa untuk juga turut serta mempromosikan keberadaan bahasa Indonesia ini. Kalau terkait dengan guru-guru dan siswa, Pak Wakimin dan pendengar RRI, ini sejak bulan Maret 2025 ini telah diluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tanggung jawab dalam pengawasan penggunaan bahasa Indonesia ini adalah tanggung jawab bersama yang menjadi tugas dari setiap kabupaten kota di bawah koordinasi gubernur ataupun bupati, wali kota untuk bersama-sama mengawasi penggunaan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa di mana yang diawasin ini adalah di landscape berupa nama gedung, jalan, papan-papan yang ada di ruang-ruang publik dan juga di dokumen resmi ataupun di naskah-naskah dinas. Nah, harapannya dengan diimplementasikan Permendikdasmen ini, penggunaan bahasa Indonesia ini akan sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu yang baik dan benar. Begitu Mbak Tata. Jadi kami juga mohon dukungan ini Pak Wakimin, terutama di kabupaten untuk bisa membuat seperti satgas begitu ya, satgas pengawasan bahasa Indonesia gitu. Meskipun yang salah-salah ataupun yang tidak tepat penggunaan bahasa Indonesianya ini tidak ada sanksi ya, namanya penggunaan bahasa tentu tidak ada sanksi. Tetapi ini semua berawal dari sikap positif kita untuk bersama-sama mengutamakan bahasa Indonesia ini.
Oke. Nah, Pak Wakimin, apa tantangan yang saat ini dihadapi begitu ya Pak ya dalam mengimplementasikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional di tingkat lokal begitu Pak? Terima kasih. Kalau mungkin kalau di jajaran pendidikan Iya. itu mungkin tidak sekompleks yang ada di masyarakat. Nah, maka saya setuju sekali apa yang disampaikan Lukdes tadi. Kita membuat satgas seperti itu atau sejenis komunitas yang terdiri mungkin dari orang-orang yang hobi untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dari unsur guru-guru, mungkin dari dosen dan sebagainya. Ini mesti harus kita juga untuk giatkan dan segera kita sosialisasikan. Saya berharap nanti ada 1-2 orang yang mempunyai pandangan yang sama dan semangat yang sama untuk berkembang dari komunitas itu dulu sendiri. Kalau biasanya dari komunitas itu lebih kuat dibandingkan dengan perintah dari seorang pimpinan atau dari jajaran gitu. Tetapi jajaran mestinya juga mendukung, baik itu pemerintah daerah maupun dinas pendidikan, mendukung dari komunitas ini apa yang mesti harus dibutuhkan sehingga beliau-beliau ini terfasilitasi gitu. Itu Bu. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal teknologi begitu ya Pak ya. Nah, Ya. kalau dari segi teknologi sendiri kalau untuk di wilayah Oku Timur begitu Pak, ini seperti apa Pak? Ya, kalau itu kan kita juga ada videotron itu yang dipasang di tempat-tempat tertentu. Beberapa titik ya Pak Nah, ya. maka kita juga kerjasama dengan Inforkom dari komunitas ini Heeh. untuk membuat acara-acara yang menarik, tulisan-tulisan yang menarik sehingga di videotron itu juga tersosialisasi selain dari ada IT yang ada gitu. Terima kasih. Itu Bu, menurut saya seperti itu. Baik, jadi memang benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada begitu ya Pak Wakimin ya. Iya. Oke, nah saya lanjut lagi nih ke Bu Desi ya. Jadi setelah tahu nih bahwa UNESCO menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional begitu ya. Bagaimana masyarakat dalam mendukung bahasa Indonesia ini mendunia ya Bu ya setelah pengakuan dari UNESCO ini? Ya. Kalau kita melihat respons dari masyarakat ya, terutama pada saat bulan November ya, pada saat dicetuskanlah atau ditetapkanlah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa dalam sidang umum UNESCO, ini respons masyarakat terutama yang kita lihat dari media-media sosial itu sangatlah positif dan merasa bangga akhirnya bahasa Indonesia bisa masuk ke dalam bahasa di sidang umum UNESCO begitu. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi bahasa resmi dalam sidang umum PBB, tentunya harapannya akan seperti itu begitu. Tapi itu tentu akan menjadi langkah yang berat dan penuh tantangan untuk bisa masuk ke diakuinya bahasa Indonesia dalam bahasa sidang PBB tentu saja. Tapi ini langkah untuk menjadikan bahasa Indonesia dalam sidang umum UNESCO ini sudah langkah yang sangat berarti bagi pengakuan bahasa Indonesia itu sendiri begitu. Karena kita tahu sendiri ya Mbak Tata ya bahwa bahasa ini kan menunjukkan bangsa ya. Iya. Dengan adanya bahasa Indonesia berarti kan diakui juga kita sebagai bangsa Indonesia di kancah internasional begitu. Untuk hal itu ini Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dan juga Badan Bahasa ini sudah menyiapkan penerjemah-penerjemah yang siap untuk diminta untuk menjadi penerjemah di dalam sidang umum tersebut. Baik penerjemah untuk dokumen resmi maupun sebagai juru bahasa internasional. Di kantor kami di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan juga sudah ada penerjemah yang juga bisa menjadi seorang juru bahasa. Karena itu berbeda ya Mbak, penerjemah dan juru bahasa itu tugasnya, kemudian tingkat kesulitannya juga berbeda. Nah, seperti itu kami sudah memiliki tenaga untuk hal tersebut. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan Bu Desi ya, saya ke Pak Wakimin ya. Seberapa pengaruhnya begitu Pak Wakimin ya pengajaran bahasa Indonesia ya di sekolah khususnya di Sumatera Selatan ini Pak? Ya, tentunya dengan adanya
pelaksanaan pengakuan daripada UNESCO ini membuat semangat para guru bahasa Indonesia kita untuk senantiasa menyesuaikan seperti yang disampaikan dari Balai Bahasa tadi, ada yang sudah terbentuk untuk penerjemah dan sebagainya. Kemudian ya itu kami harapkan regulasi-regulasi yang ada di Balai Bahasa itu bisa disosialisasikan kepada guru-guru kami. Syukur guru-guru kami yang mempunyai komunitas ini untuk juga bisa terperhatikan oleh Balai Bahasa. Siapa tahu nanti ketika ada event-event yang mesti dilakukan di tingkat provinsi Sumatera Selatan, guru-guru kita ini bisa ikut direkrut untuk menjadi fasilitatornya. Itu Bu. Oke. Ya, tentu saja Pak Wakimin, kami akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan dinas-dinas pendidikan terkait untuk bisa turut menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia ini. Karena kalau kami hanya mengandalkan SDM yang ada di Balai Bahasa itu tentu tidak bisa mencukupi karena wilayah kerja kami satu provinsi Sumatera Selatan ya. Oleh karena itu kami perlu kolaborasi dengan dinas-dinas pendidikan setempat. Begitu, Oke, jadi gayung bersambut ya Pak Wakimin sama Bu Desi ya. Iya. Oke deh. Nah, tapi berarti untuk antusias pelajarnya sendiri juga begitu Pak ya, karena kan memang ada beberapa adik-adik kita yang di dunia pendidikan ini kan lebih semangat belajar materi lain dibanding bahasa Indonesia sendiri begitu ya Pak ya, karena dianggapnya monoton begitu ya Pak ya. Bahasa Indonesia cuman itu nanti itu tergantung dengan narasumbernya atau dengan panutannya. Saya yakin banyak juga anak-anak kita ini yang menyukai ingin begitu ya Pak ya. mempelajari bahasa Indonesia, menyukai bahasa Indonesia karena guru-gurunya, penyampainya itu juga menarik. Jadi memang tergantung speakernya siapa gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar sepertinya yang bergabung di line telepon 0711369977. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Ya, sama siapa di mana Mbak? Ini sama Aisyah di Pangkalan Balai Mbak. Wih, jauh ya Mbak Aisyah di Pangkalan Balai, silakan. Ya, selamat pagi untuk kedua narasumber. Ini kabar bagus sekali, saya mendengarkan, bangga juga nih sebagai warga negara Indonesia ya. Ternyata bahasa Indonesia ini diakui begitu ya menjadi bahasa internasional. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir PR-nya ada lagi nih sebenarnya, membiasakan anak-anak muda. Kalau sekarang kita lihat Gen Alpha, Gen Z begitu ya, Gen Z, mereka tuh kayaknya lebih suka ke bule-bulean kalau saya pikir sekarang ini. Padahal harusnya kita bangga di sini ya, ternyata bahasa kita pun diakui gitu loh. Nah, jadi mungkin kinerja apa atau mungkin bagaimana langkah atau mungkin semacam sosialisasi ke anak-anak muda ini yang memang sepertinya perlu dilakukan supaya mereka juga bangga begitu. Jadi ngomongnya tuh nggak keberit-beritisan sama teman-teman kalau bisa tuh menggunakan bahasa Indonesia. Benar. PR-nya ini nih kayaknya nih yang agak-agak sedikit berat nih. Jadi gimana kira-kira langkah awal yang akan dilakukan agar mungkin mensosialisasikan bahasa Indonesia agar lebih dicintai sama anak-anak muda? Terima kasih Mbak Tata. Baik, terima kasih Mbak Aisyah di Pangkalan Balai. Nah, ini juga sempat kita obrolin tadi di belakang ya Bu ya. Iya. Ini bagaimana nih Pak Wakimin, ini juga PR ya, semakin ada tugas lagi nih kita ya, bahwa karena sekarang kan banyak anak-anak muda tuh yang kebule-bulean. Bilang tidak aja no gitu kan, itu anak sejak dini gitu kan ya. Nah, saya ke Pak Wakimin dulu ya Bu ya, sebagai tenaga pendidik juga ini seperti apa nih Pak untuk menjadikan PR ini semakin bisa diterapkan begitu kan ya, bahwa bahasa Indonesia harus tetap menjadi bahasa utama gitu. Silakan Pak Wakimin. Iya. Ini anak-anak kita ini kan sudah terkontaminasi mungkin sebagian, tapi menurut saya sebagian juga masih banyak juga yang menanti untuk mengikuti bagaimana proses pembelajaran bahasa Indonesia ini. Ya.
Pak Wakimin mohon izin mungkin agak bergeser sedikit ya, sinyal ya. Bahasa Indonesia ini dengan baik. Saya pikir seperti itu. Kita tidak memungkiri bahwa untuk saat ini karena mungkin kita tidak ya agak sinyal ya. Iya, sinyal nih nampaknya Pak. Terputus-putus Pak suaranya Pak. Ya, beneran nih Pak Wakiminnya. Ya. Terputus bener ini. Terputus nih Pak Wakimin ya. Ini sinyal nampaknya ya. Halo Pak. Halo. Ya. Palembang, Bu. Iya. Jadi ini mungkin karena memang itu tadi ya Pak, sinyal jadi agak terputus-putus begitu. Mungkin bisa diulangi kembali Pak. Ya. Silakan Pak. Iya. Oke, terima kasih. Bagaimana Bu sinyalnya Bu? Bagus disampaikan oleh Ibu. Tapi kita juga harus juga mengingat bahwa anak-anak kita juga masih banyak juga yang menanti bagaimana para pejuang-pejuang bahasa Indonesia ini untuk senantiasa mencari solusi yang bisa belajar dengan sesuai dengan anak-anak kondisi anak-anak sekarang. Oke. Itu Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wakimin. Bu Desi silakan. Iya. Terima kasih ini Bu Aisyah ya dari Pangkalan Balai ya. Pertanyaannya menarik dan kita memang tidak bisa memungkiri dinamika masyarakat yang sangatlah cepat ini menuntut juga generasi muda ini untuk beradaptasi dengan zamannya. Oleh karena itu slogan yang kita punya ini adalah Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kami tidak menafikan bahwa ada bahasa lain selain bahasa Indonesia, tetapi yang diutamakan adalah bahasa Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini apabila tidak menguasai bahasa asing, dia akan tergerus oleh zaman yang sangat global ini. Tetapi itu tadi, ini adalah sebuah kesadaran ataupun sikap positif dari masyarakat kita dalam menggunakan bahasa Indonesia. Di generasi muda, ini kita melihat bahwa gempuran itu semakin jelas dari adanya media sosial, kemudian konten-konten yang mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing supaya terlihat lebih keren gitu ya. Itu namanya gejala xenomania Mbak Tata ya, gejala yang lebih bangga ataupun lebih pede begitu apabila menggunakan bahasa asing. Nah, ini tentunya kita hanya bisa memberikan penjelasan bahwa bahasa Indonesia ini harus diutamakan karena bagaimanapun juga tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia ya gunakanlah bahasa Indonesia. Kalau upaya yang kami lakukan ini kami memiliki program terkait dengan duta bahasa. Ini kami menjaring anak-anak muda yang sangat peduli dengan pengutamaan bahasa Indonesia ini untuk menjadi mitra kami dalam ikut menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia. Mereka membuat konten-konten yang semuanya itu berisi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan mereka juga mengajak kawan-kawannya, ini usianya 18 sampai 25 tahun, Mbak. Mengajak teman-temannya untuk turut serta mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ini. Kemudian untuk di level yang lebih bawah lagi yaitu untuk siswa SMA, kami memiliki program Bengkel Sastra dan juga festival musikalisasi puisi. Di Bengkel Sastra ini anak-anak muda ini diajarkan untuk bersastra dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan penggunaannya dalam ranah sastra. Kemudian kami juga ada kegiatan Krida Bahasa. Nah, di Krida Bahasa ini semuanya juga anak-anak muda yang kami ajak untuk bersama-sama mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian kami juga ada program yang memberikan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia bagi siswa dan tidak berbayar. Ini karena kalau tidak menggunakan program ini berbayar yang akan dibayarkan dengan melalui
PNBP. Iya. Nah, ini kami sudah menjajaki di hampir semua kabupaten kota ini untuk siswa SMP bisa mengikuti UKBI ini. Karena manfaatnya setelah anak-anak ini mengetahui, oh ternyata nilai UKBI saya masih rendah ya. Ini Iya. ada semangat untuk bisa meningkatkan nilai bahasa Indonesianya begitu. Dan juga saat ini untuk bisa mengambil beasiswa unggulan itu syaratnya harus memiliki sertifikat UKBI. Itu menunjukkan bahwa negara ini peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda ini. Oke, baik. Jadi harus ada, jadi syaratnya itu ya, dijadikan syarat gitu ya, Mbak ya. Harus itu, dan Kayak itu menjadi solusi jadinya iya, ya, Mbak. syaratnya predikatnya harus unggul. Nah, begitu. oke, Jadi mau berarti tidak itu mau kan harus bisa belajar kita untuk anggap tuh TOEFL-nya bahasa Indonesia ya, Mbak. bahasa Indonesia, betul. Oke, kita lanjutkan lagi deh. Tapi Pak Wakimin dan juga Bu Desi, sebelum kita lanjutkan, kita ke pendengar dulu ya. Ini sudah ada pendengar yang sabar menanti di ujung telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Iya, so Bapak siapa, di mana Pak? dari Batu Raja ini. Pak, aduh, Dari Pak Kiwai ya, saya lupa. Ya. Pak Ya, Kiwai. pengen menanggapi yang masalah ya bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Betul. Mbak ya. Ya, Kalau saya sangat senang itu. ya. Karena kalau negara Indonesia bahasanya jadi masuk provider internasional, rakyat seluruh Indonesia bisa berkomunikasi secara internasional. Mhm. Misal kita mahasiswa di luar negeri, kita Ya. nggak perlu bahasa Inggris, mau menjajakan bahan pertanian, apa-apa kita gampang. Hmm. Nah sekarang yang saya perlu ini, apakah akan berlanjut beneran? Itu bukan hanya ide-ide saja, Mbak. Oke, ya ya. Nah, ya, kalau saya sangat senang. Artinya kalau Mang Kiwai ke Amerika, bos bisa bahasa Indonesia, mungkin orang Amerika bisa bahasa Indonesia. Kalau gitu kan, Iya iya iya, benar. itu menurut kita. Iya. Kita memperkenalkan kolender Sumatera Selatan dengan bahasa Indonesia, nggak perlu bahasa Inggris, dan kita sendiri bisa kan. Iya, itu dampak Nah, positifnya jadi itu ya. Pertanyaan apa itu aja menurut saya. Sangat saya. Sekarang yang saya tanya, kapan itu akan dilaksanakan? Jangan omong-omong doang, hanya Oke. cita-cita, argumen doang. Itu aja menurut saya. Kita Iya. ini kadang-kadang rencana doang, tapi ujung-ujungnya setelah berjalan masih ada kurangnya. Kan Iya. gitu aja Mbak Tata ya. Ya ya. Ya Bapak yang narasumbernya, terima kasih. Tapi maaf ya, ini pendapat saya orang dusun ini. Nah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga dampak positifnya tuh diinginkan seperti itu ya. Maksudnya jadi jangan sampai nanti ini setelah digaungkan melempem gitu ya, Bu ya. Nah, ada tindak lanjutnya ya. Itulah tadi mungkin dibutuhkan kerjasama ya, Bu ya. Nah, Bu Desi boleh menanggapi hal tersebut? Iya, terima kasih Pak Kiwa di Batu Raja ya. Iya. Jadi yang tadi di awal sudah saya sampaikan, ini kami ada program BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan saat ini program BIPA ini sudah masuk, atau bahasa Indonesia ini sudah diajarkan di 56 universitas di 56 negara. Begitu. Bahkan Harvard pun sudah membuka program studi bahasa Indonesia. Iya. Ya, jadi jangan khawatir apabila kita ke luar negeri, ini bahkan mahasiswa asing yang ada di sana pun ini sudah paham bahasa Indonesia begitu. Dan pembelajaran ini tidak hanya kita didatangkan guru, tetapi juga melalui daring atau online. Ini kan akan membuat pembelajaran ini semakin banyak pesertanya, tidak terbatas ruang dan waktu ya, akan semakin banyak pembelajarnya. Dan juga Badan Bahasa ini bekerja sama dengan KBRI yang ada di seluruh dunia ini untuk membuka kelas-kelas pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu, Mbak. Oke. Jadi sudah lebih mendunia lah bahasa Indonesia ini, karena sudah diajarkan di 56 negara di dunia. Oke. Nah, saya ke Pak Wakimin nih. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri atau dari dunia pendidikan sendiri gitu Pak ya, ini ada tidak maksudnya kerjasama dengan lembaga internasional atau gitu ya dengan negara-negara lain untuk mempromosikan bahasa Indonesia kita ini gitu Pak? Nah, terima kasih. Jadi untuk ke depan, insya Allah itu akan kita bersama-sama dengan Balai Bahasa berkoordinasi untuk memaksimalkan ini, dan mudah-mudahan yang dikhawatirkan oleh Pak Kiwai tadi menjadi semangat daripada pejuang-pejuang bahasa kita yang memperjuangkan di UNESCO itu. Kita berdoa sebagai warga masyarakat
agar para pejuang-pejuang bahasa Indonesia di UNESCO ini tetap semangat dan terus. Dan saya juga berharap kepada para guru bahasa Indonesia ini menjadikan suatu peluang untuk berbuat lebih sehingga bisa maksimal di daerah supaya anak-anak kita ini juga tidak minder dengan penggunaan bahasa ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan walah itu nggak apa gitu kan. Kalau sekarang kan ini sudah diakui. Nah, karena ini sudah diakui, mari kita sama-sama mendorong, kemudian sama-sama mempelajari, sama-sama mengembangkan, dan sehingga dari hal yang sedikit itu menjadi lebih baik dan banyak gitu. Iya. Itu. Oke. Kami tetap akan juga berkoordinasi dengan Balai Bahasa bagaimana pengembangan itu terhadap mungkin pihak-pihak luar yang bisa kita manfaatkan atau kita menjadikan peluang untuk bekerja. Itu, Bu. Baik. Oke. Nah, Bu Desi dan Pak Wakimin, mohon izin saya bacakan dulu ya. Buat ini komen-komen yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi ada Mbak Pur, saya bangga menjadi warga negara yang bahasanya diakui internasional. Sekarang tinggal bagaimana membangun kepercayaan bangsa untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Selanjutnya ada Pak Suparno, SDN Sukoharno BMT hadir. Oke. Ada Pak Barit juga SMP Negeri 1 Madang Suku 3 hadir. Ada Bu Sutini di Batu Raja ya, SD Negeri 2 Tamang Agung hadir. Ada Sally juga SMP Negeri 1 Belitang hadir. Ada siapa nih? Mbak Evi SMP 4 Belitang Madang Raya hadir. Wah, ini Pak Kadinnya jadi narasumber ini. Kece banget nih, banyak banget nih Pak yang nonton, Pak. Oke ya. Baik, lanjut kita ke pendengar lagi. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Pagi. Ya, sama siapa di mana? Halo Pak, sama siapa di mana Pak? Dengan Pak Tobi di KM12. Pak Tobi kurang semangat kayaknya, lagi sakit ya Pak ya? Enggak. Belum sarapan aja. Oh, belum sarapan aja. Sarapannya dialog ya Pak pagi ini ya? Ya. Pak Tobi di mana tadi Pak? Di KM12. KM12, silakan Pak Tobi. Ya, pagi Mbak Tata, Pak Wakimin dan Ibu Desi. Selamat pagi. Mungkin yang mau saya tanyakan tentang upaya saja Pak, upaya Balai Bahasa ini untuk ikut membudayakan agar generasi muda Sumatera Selatan ini dapat membiasakan berbahasa Indonesia yang baik Pak dan juga benar. Di tengah banyaknya mungkin bahasa daerah di Sumatera Selatan ini, dan untuk Oku Timur sendiri dukungan pemerintah setempat seperti apa kira-kira Pak? Oke. Baik, terima kasih Pak Tabi ya di KM12. Silakan ke Bu Desi sebelum nanti kita ke Pak Wakimin ya, silakan. Iya, terima kasih Pak siapa tadi Mbak? Tabi. Pak Tabi dari KM12 ya. Ya, untuk yang generasi muda ini tadi sudah kami sampaikan juga bahwa kami bekerja sama dan bermitra dengan Duta Bahasa. Duta Bahasa ini kami pilih, kami seleksi melalui tahapan yang sangat panjang. Mungkin ini seleksi duta-duta yang paling panjang seleksinya adalah Duta Bahasa. Karena kami harus memastikan bahwa Duta Bahasa ini memiliki pengetahuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menguasai bahasa daerah dan juga menguasai bahasa asing. Ini 3 paket komplit ini yang harus dimiliki oleh Duta Bahasa. Nah, Duta Bahasa ini yang namanya seleksinya itu setiap tahun, ini akan menjadi mitra kami dalam berkegiatan khususnya untuk pengutamaan bahasa Indonesia. Dan mereka ini memiliki tugas yang mulia karena harus juga mengajarkan ataupun menyampaikan informasi terkait penggunaan bahasa Indonesia ini kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Mereka ini sebagian besar adalah mahasiswa yang masih aktif dan sangat aktif di organisasi kampusnya masing-masing. Oleh karena itu ini menjadi langkah yang strategis bagi kami untuk bisa mengajak generasi muda ini turut serta dalam upaya mengutamakan bahasa Indonesia. Begitu Pak Tabi ya.
Oke, sudah jawab ya Pak Tabi. Nah, saya ke Pak Wakimin. Pak Tabi tadi pendengar kita juga bertanya, upaya mungkin dukungan dari pemerintah ya di Oku Timur sendiri seperti apa nih, Pak Wakimin? Silakan. Terima kasih Pak Kopi dari KM12 ya. Iya, KM12 Pak. Ya, makasih Pak. Jadi untuk di Oku Timur ini ketika Balai Bahasa memberikan suatu dorongan, suatu pembelajaran, sosialisasi maupun tindak lanjut daripada kegiatan itu, Kabupaten Oku Timur saya selaku pemangku kebijakan mau perpanjangan tangan dari Bupati sangat support itu. Itu contohnya misalnya seperti ini di bahasa daerah. Bahasa daerah kita tahun ini Bupati kita menerima penghargaan yang kedua tentang pelestarian revitalisasi bahasa daerah, yaitu bahasa Komering. Kemudian yang bahasa Indonesia ini apalagi sudah mendunia, kita akan mengambil kebijakan dari duta-duta yang ada di Kabupaten Oku Timur atau komunitas-komunitas ini untuk duduk bersama mereka yang akan memberikan sosialisasi dan memberikan pembelajaran. Kita selaku pemangku kebijakan, apa yang mesti harus kita lakukan, yaitu berkoordinasi dengan komunitas atau duta-duta ini, apa yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh duta ini untuk bergerak. Maka kalau itu perlu mesti harus bergerak di sekolah, kita merekomendasi. Kalau mereka mau bergerak di masyarakat, kita bersama Bupati juga merekomendasi. Kemudian mengenai bila mana ada pembiayaan, kita juga support. Sama dengan yang pelestarian budaya, pelestarian bahasa daerah. Saya sangat berterima kasih kepada Balai Bahasa yang hubungan baik ini tentunya semakin dipererat sehingga kita bisa bersama paling tidak mengisi warna daripada pekerjaan-pekerjaan pelestarian bahasa di Sumatera Selatan. Itu Pak, terima kasih Bu. Baik, ya sudah dijawab ya oleh Pak Wakimin ya. Kita lanjutkan kembali. Saya ke akun YouTube lagi nih. Saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja masuk bergabung. Ada Ibu Fitria dari SD Negeri 1 Cahaya Negeri yang juga ikut menyimak, dari Ibu Lovin dari SD Negeri Kumpul Rejo, dan Pak Jamil dari SMP Negeri 4 ya, BMR begitu ya. Baik, kita ke pendengar kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Ini dengan anak buahnya Kang Didi Mulyadi dari Bandung Timur. Weh, Bandung Timur ya. Ahmad Irwan. Pak Ahmad udah Irwan. lupa suara saya. Oke, silakan Pak Ahmad Irwan. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Ini tentang bahasa di sini ya. Terutama bahasa Indonesia itu kan saya ikut berbangga juga nih kan. Tentang masalah penggunaan bahasa bisa internasional kan. Tapi di sini Pak, maaf kan banyak kan di daerah-daerah seperti daerah Sunda tuh kan. Ibu-ibu kepada anaknya kan memberikan pelajaran pakai bahasa Indonesia tapi yang tidak benar kan, seperti itu. Saya seperhatikan menerapkan kepada anak-anaknya pakai bahasa Indonesia tapi bahasa yang tidak benar. Kalau toh memberikan didikan kepada anak sejak ini bahasa Indonesia yang benar, lalu dididik juga bahasa daerahnya, tidak lepas bahasa daerah presiden juga coba dididik oleh orang tua. Sedangkan ketika dia dewasa bahasa Indonesia kurang begitu bagus, bahasa daerahnya juga kadang-kadang kasar. Nah itu makanya di sini Mbak, perlunya orang tua kalau toh memberikan pelajaran bahasa kepada anaknya itu coba gunakan bahasa Indonesia yang baik atau bahasa daerah yang baik. Sedangkan bahasa daerah tidak dipelajari, ketika sudah dewasa bergaul menggunakan bahasa daerah yang kasar. Nah, bagaimana Pak Bapak? Mohon penjelasan karena ini merupakan saya dengar pakai bahasa Indonesia tapi ini kadangnya ketika kurang enak tuh kan, bahasa yang tidak benar kan, seperti itu. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Wakimin dan juga Bu Desi punya saran begitu ya, masukan ya kepada yang bersangkutan ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan tadi ya, pendengar kita di Bandung Timur. Saya ke Pak Wakimin dulu izin ya Bu Desi ya. Silakan Pak Wakimin. Terima kasih. Kalau di Oku Timur ini untuk muatan lokal siswanya itu budaya Komering. Maka budaya Komering
itu wajib dari 9 etnis yang ada di Kabupaten Oku Timur, 9 suku yang ada di Oku Timur itu diharapkan untuk juga bisa mempelajari budaya Komering karena kita tinggal di Komering. Kemudian yang untuk bahasa ibu yang lainnya tetap dilaksanakan di rumah. Bahkan Pak Bupati sudah memberikan payung hukum perbubnya. Pada saat itu perbub itu dibuat di zaman Pak Herman Deru. Itu ada 1 hari itu menggunakan bahasa ibu. Jadi di 1 hari berbahasa ibu itu ya, maka kita juga melaksanakan itu. Walaupun sekarang ini agak sedikit kurang, saya akui itu, tapi kita bangkitkan lagi karena bahasa ibu ini juga penting. Kemudian untuk bahasa daerah atau bahasa ibu ini kan ada tingkatan masing-masing. Apalagi kalau di Jawa itu kan ada tingkat masing-masing. Paling tidak ya anak bisa bahasa yang sehari-hari. Kemudian untuk yang berikutnya untuk menjadi bahasa tatanan yang lebih tinggi lagi, nah itu memang ya perlu juga. Ini yang perlu kami kancah juga karena kita berada di daerah. Dan persilangan perkawinan antar suku ini juga membuat bahasa daerah ini hampir juga hilang. Nah, maka kami tekankan kepada karena kita mengangkat budaya Komering yang berharap bahasa Komering itu walaupun suaminya orang Komering, terus kemudian istrinya orang Jawa, diharapkan anak itu tetap bisa berbahasa Komering dan bisa berbahasa Jawa itu untuk daerah. Kemudian untuk berbahasa baik dan benar ini kami berterima kasih ada uji kompetensi yang sudah diberikan oleh atau dibuka linknya oleh Balai Bahasa, sehingga dengan inilah acuan kita untuk mengharapkan anak-anak yang berpendidik dan benar. Itu menurut saya yang saya lihat di keseharian untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Itu Bu. Ya, baik Pak Wakimin. Bu Desi silakan Bu, mungkin sarannya gitu ya. Karena bahasa ini adalah sarana komunikasi ya, jadi tidak bisa lepas dari yang namanya peran masyarakat, khususnya keluarga sebagai masyarakat terkecil dalam mengupayakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia ini. Tetapi karena kita hidup dari masyarakat yang juga memiliki bahasa daerah, oleh karena itu di dalam keluarga pun sebisa mungkin diajarkan anak-anak ini dengan bahasa daerah, begitu. Jadi sudah memiliki pondasi yang matang terkait penggunaan bahasa daerah ini. Orang tua mengajarkan bahasa daerah atau berbicara komunikasi sehari-hari di rumah dengan bahasa daerah, kemudian di lingkungan masyarakat dalam situasi informal bisa menggunakan bahasa daerah. Tentu ini juga masyarakat, khususnya masyarakat orang tua ini ya, yang mengajarkan atau menasihati anak, membetulkan apabila mereka menggunakan bahasa daerah yang tadi tidak pada tempatnya ya, disampaikan Pak Ahmad Iwan tadi, bahasa daerah yang kasar begitu ya. Nah, ini yang memang perlu dukungan dari masyarakat dan juga keluarga untuk hal ini. Kemudian menurut penelitian ini juga disebutkan bahwa anak-anak yang masih berada di SD kelas rendah ini bisa lebih menangkap pelajaran apabila disampaikan oleh gurunya ini pengantarnya menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, ini juga menjadi landasan bagi guru ini untuk bisa mengajarkan bahasa daerah setempat yang sesuai dengan penggunaannya, yang tidak kasar begitulah ya. Kemudian setelah itu nanti anak ini semakin besar diajarkanlah menggunakan bahasa Indonesia, semua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak setelah tumbuh besar itu tidak akan kehilangan penguasaan bahasa daerah yang sesuai dan juga tetap bisa mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Tetapi ini semua harus ada peran yang sangat kuat dari keluarga yang mendukung kegiatan ini dan juga dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu kami dalam merevitalisasi bahasa daerah, program kami ini tidak hanya menyasar
dunia pendidikan, tetapi juga bisa melalui model-model komunitas di masyarakat dan juga di dalam keluarga. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Wakimin tadi bahwa pernikahan yang antara suku yang menyebabkan bahasa ini menjadi mana yang akan digunakan, itu di sisi lain juga membuat pengguna bahasa Indonesia ini semakin banyak karena mana bahasa yang digunakan ya, bahasa daerah A atau bahasa daerah B, biasanya langsung memilih bahasa Indonesia saja begitu ya. Tetapi sebaiknya ini tetap anak ini diajarkan bahasa ibunya. Nah, oleh karena itu program kami adalah Festival Tunas Bahasa Ibu begitu. Oh, Festival Tunas Bahasa. Festival Tunas Oke, Bahasa itu Ibu. program apa Bu? Itu Pelestarian bahasa daerah itu. rutin atau gimana? Rutin setiap tahun ada, dan tahun ini yang akan mendapatkan penghargaan dari Menteri terkait kepala daerah yang sangat peduli terhadap pelestarian bahasa daerah ini adalah Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakimin. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, saya ke Pak Wakimin lagi begitu ya. Nah, kalau sebenarnya kalau misalnya kita berbicara di sektor pendidikannya ya Pak Wakimin ya, apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk skup di Oku Timur sendiri ya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar bahasa Indonesia begitu ya Pak ya, untuk memenuhi kebutuhan siswa dan bisa dibilang masyarakat sekitar juga gitu dampaknya. Silakan Pak. Yang pertama Bu, itu dorongan semangat. Dorongan semangat kepada pemangku teknis. Jadi misalnya kayak guru-guru bahasa Indonesia, ayo kita sudah memilih ini, kita kembangkan ini, kita majukan ini, kan gitu. Kemudian komunitas yang guru-guru ekstrakurikuler atau intrakurikuler yang budaya komering, ini juga demikian. Dan ketika itu perlu dibuat keputusan pemangku kebijakan, maka itu juga harus kita wujudkan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah kalau itu masalah finansial. Tapi paling tidak kita memberikan dorongan semangat kemudian untuk komunitas atau duta-duta tadi untuk berbuat gitu. Itu Bu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Baik Bu Desi dan juga Pak Wakimin ya, sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI ya terkait apa yang sudah kita bahas ya. Izin mungkin Pak Wakimin silakan ya. Kalau biasanya ladies first, ini lagi-lagi duluan aja. Terima kasih. Terima kasih kepada pemirsa atau para pendengar dan pemangku daripada pelaksanaan teknis tentang bahasa Indonesia ini. Kita jangan abai. Mari kita, andai kata itu Bapak Ibu guru selaku guru bahasa Indonesia, tentunya lebih semangat lagi. Dan tidak mengurangi dengan rasa hormat, mari teman-teman yang mempunyai hobi untuk pengembangan bahasa Indonesia ini kita bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk sama-sama kita berbuat sehingga masyarakat kita ini betul-betul paham, hobi, syukur, senang, dan mempelajari bahasa Indonesia ini lebih baik lagi, sehingga dengan demikian dapat menunjang daripada secara administrasi untuk pemerintah daerah maupun ketentuan yang ada di masyarakat. Itu saja Bu. Baik, Bu Desi silakan. Iya. Tugas pengutamaan bahasa Indonesia ini adalah tugas yang sangat besar ya bagi kami. Oleh karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak, dari segenap lapisan masyarakat untuk turut serta dalam mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ini. Kami sudah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh provinsi Sumatera Selatan untuk turut serta mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ini. Dan juga kami ini mohon untuk bisa pihak RRI ini ya sebagai corong ataupun yang menginformasikan segala sesuatunya menggunakan bahasa. Nah, ini juga turut serta bagaimana meminimalkan penggunaan bahasa-bahasa asing begitu diganti menjadi bahasa Indonesia karena semua sudah ada padanannya begitu.
Karena kalau tidak mulai dari kita, siapa lagi yang akan memulainya ya? Ini bahasa kita, bahasa yang menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan mulai dalam mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ini? Jadi sekali lagi kami mohon dukungan untuk kita bersama-sama turut serta dalam mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ini tanpa meninggalkan pelestarian bahasa daerah dan tentu tetap harus menguasai bahasa asing. Begitu. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber. Pak Wakimin, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Hati-hati di jalan, Pak. Siap, makasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi juga terima kasih banyak waktunya sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Insya Allah kita terus juga mempromosikan. Bahkan kita memang sehari-hari juga pakai siarannya harus wajib pakai bahasa Indonesia, Bu. Yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Aripresanti SSM Hum, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Oku Timur, Bapak Wakimin SPDMM, mengenai bahasa Indonesia yang mendunia. UNESCO resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Jadi pengakuan bahasa Indonesia oleh UNESCO ini memang merupakan langkah strategis ya dalam memperkuat posisi bahasa Indonesia kita ini di tingkat internasional, dan ini juga bagian dari komitmen Indonesia juga untuk mengembangkan budaya dan konektivitas antar bangsa. Mudah-mudahan diskusi ini ya menjadikan kita bagaimana kita bisa memanfaatkan pengakuan ini ya untuk memperkuat posisi bahasa dan budaya kita di kancah global. Demikian dialog interaktif pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Saya Tata Edins. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.